حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah duhur rahimakumullah. Pada bulan lalu kami menyampaikan bahwa masyarakat netizen banyak yang sangat appreciate tentang sikap berbaya yang viral, yang berbagi-bagi atau menggelontorkan hampir 200 triliun mau tambah lagi untuk mengatasi krisis yang hari ini menghadang di depan kita. Tidak salah, tetapi tidak semuanya benar. Kenapa? Meskipun digelontorkan 200 triliun atau lebih, tetapi kalau sikap masyarakat kita masih konsumtif, tidak produktif, dana dari pemerintah dilempar ke himbara. Himbara pakai kredit, kur, dan macam-macam. Tetapi ketika kredit itu sampai kepada masyarakat, tidak dipakai untuk berputar berusaha, tetapi untuk DP mobil, DP sepeda motor, bangun pagar, ya ta, maka berapa triliun pun digelontorkan, tidak akan pernah bisa mentas bebas dari krisis ini. Mengapa? Karena uangnya 200 triliun tadi pindah. Yang semula berhenti di BI, tidak lama kemudian berhenti di rumah kaum muslimin yang tidak produktif ini. Ya, saya ulang. Berapapun dana pemerintah digelontorkan, ya, 200 triliun mau ditambah lagi, kalau sikap masyarakat terhadap harta dunia masih konsumtif, ya, tidak produktif, tidak edukatif, maka tidak akan pernah mentas dari krisis yang berkepanjangan itu. Itu bulan lalu sudah saya sampaikan. Oleh karena itu, sikap kita harus konsumtif, harus produktif dan edukatif. Yang produktif sudah, sekarang sikap harta yang edukatif, sikap kita terhadap harta. Jamaah rahimakumullah, ketika menghadapi krisis ini ada dua sikap. Sikap yang tenang, yang dekat dengan Allah, mengambil jarak dengan harta. Yang kedua, ada yang panik, ada yang galau, karena terlalu dekat dengan harta dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang terlalu dekat dengan harta, ini mindsetnya mulai berubah. Salah sangka, salah duga. Mereka mengira hidup bahagia itu kalau bergelimang harta. Hebat dalam segalanya, kaya raya. Sampai-sampai anak muda sekarang punya semboyan, punya jargon, waktu muda hura-hura, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Surga nih Pak Demu kok gampang banget gitu ya. Demikian juga banyak orang tua yang atas nama bahagia, mereka rela merebut menguasai harta dengan cara yang tidak terpuji, dengan cara menjual diri, korupsi, merampok, mencuri. Anda lihat hari ini korupsi itu kok bukan berita lagi, betul? Dulu zaman Pak Harto ada 1,3 triliun oleh Edi Tansil, beritanya luar biasa. Sekarang 980 triliun. Ya Allah, nole piro kita bingung, betul? Seolah-olah biasa-biasa saja. Di kelas menengah bawah, Rasulullah mengingatkan kepada fakru ayyakuna kufran. Ingat,
Setiap ada krisis, itu menyulut, mendorong masyarakat untuk berbuat kufur. Kufur itu molimo, kufur itu keji dan mungkar, kufur itu perampokan, pencurian, dan lain sebagainya. Kita dengar dari sebuah radio tiap hari atau tiap bulan di Surabaya ini ada ratusan sepeda motor hilang, betul? Puluhan mobil-mobil hilang. Saham hilang, asuransi hilang, anak gadis hilang, istri hilang, gitu. Suami ini khusus ngilang, suami atas nama bahagia. Padahal kita tahu sekali lagi bahagia itu bukan raga tapi jiwa. Bahagia itu bukan lahir tetapi batin. Bahagia itu bukan material, bukan finansial, tetapi kaya, matang spiritual. Jamaah rahimakumullah, bukan berarti Islam tidak boleh kaya. Tetapi sikap kita terhadap harta, mindset kita terhadap harta harus jelas. Maksudnya, kaya yang diperbolehkan disarankan oleh Islam adalah kaya yang islami, jangan kedunyan. Tahu bedanya? Kaya yang islami itu adalah hartanya diletakkan di tangan, diterima dengan tangan, kalau pergi dilepas dengan tangan. Hartanya masuk, alhamdulillah, hartanya pergi, innalillah, selesai masalah. Hatinya selalu sumringah, ceria, orang mecutu teh koyok bemo, mboten. Bedanya dengan orang yang kedonyan, yang matrek, ya, yang yaitu adalah harta sudah masuk ke hati. Diterima dengan hati, dilepas dengan hati. Cirinya, kalau terima harta senengnya ndak karu-karuan, kalau hartanya pergi, susahnya ndak ketulungan. Betul? Kita mendengar di sana-sini ada orang PHK, bunuh diri, ada orang yang nggak bisa apa-apa, akhirnya menyemplung ke sungai, dan macam-macam. Kenapa begitu? Karena hartanya sudah masuk ke hati. Itulah maka kita diajari untuk berdoa, Allahumma ja'alna dunyana fi aidina wala taj'alna fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah duniaku tetap di tanganku, jangan sampai masuk ke hatiku. Sebab di hati hanya ada Allah. La ilaha illallah. Kita nafikan, kita tidakkan, kita singkirkan ilah-ilah illallah, kecuali Allah yang berhak bersemayam di hati kita. Ketika harta dunia, gudang, modal, mobil, harta istri, rumah masuk ke hati kita, maka Allah tidak hendak persekutukan dengan apapun siapapun. Kalau sampai harta dunia masuk ke hati kita, Allah bakal menyingkir dari diri kita. Karena Allah mau dipersekutukan dengan apapun dan siapapun. Maka sikap pertama ini harus dibenahi. Sekali lagi, boleh kaya, tetapi kaya itu diletakkan di tangan, jangan sampai masuk ke hati kita. Ada bahayanya. Kalau sampai harta itu masuk ke hati, maka apapun akan dilakukan. Harus menjual diri, meski harus melakukan perbuatan-perbuatan tak terpuji. Istilah Jogjanya, kalau pemimpin itu yang betul kata Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, karena matrek maka ing ngarsa ngumbar angkara, ing madya numpuk bondo, tutwuri melu nampani, terkadang melu ngrogoti malah gitu. Kalau istilah Surabaya agak agak kasar, kata orang Surabaya, bal gedubal mbuh ra ngerti hak ra ngerti batal, mbuh haram mbuh halal, mbuh kodok mbuh kadal, ning masjid gak ono sepatu yang nggawa sandal, pemborong gak ono kayu watu yo doyan aspal, semua diun. Nah, itu orang Surabaya, ge. Itu karena harta sudah masuk ke hati kita. Jamaah rahimakumullah. Tidak cukup dengan doa, tidak cukup dengan mindset kita ditata bahwa harta di tangan jangan sampai masuk ke hati kita. Yang kedua, karena soal
etika, soal etos, soal akhlak, soal prinsip itu nggak bisa diceramahkan. Panjenengan nggak bisa melaksanakan apa yang saya ceramahkan hanya dengan mendengarkan ceramah ini. Akhlak, adab kita terhadap harta itu soft skill. Soft skill itu harus dilatih, dilatih, dan dilatih. Caranya agar harta dunia tidak masuk ke hati kita, maka pastikan hidup kita tidak terlalu bersandar bergantung kepada dunia. Sekali lagi, pastikan hidup kita adalah hidup terlatih sederhana, tidak bersandar kepada dunia, kepada harta. Caranya adalah simplicity, hidup sederhana. Jamaah rahimakumullah, sederhana itu tidak harus kaya, tidak harus miskin. Kaya berbeda dengan kaya, berbeda dengan miskin. Kaya itu keadaan hidup, miskin itu keadaan hidup. Tetapi sederhana adalah pilihan hidup bijaksana. Kaya tetap sederhana, apalagi miskin. Ya jo sampai miskin kok gak sederhana, umbar-umbaran ya. Ya prosoku ya. Gitu. Nah, kaya sederhana, miskin pun sederhana. Kenapa dengan itu kita bisa menghadapi krisis? Maka dengan sederhana, sekali lagi, pertama, Allah mencukupkan dengan rezeki yang sampai kepada kita meskipun jumlahnya minimalis. An-Najm ayat 80 Allah berfirman, wa annahu huwa aghna wa. Dialah Tuhanmu yang telah memberikan kepadamu rezeki dan mencukupkanmu. Ada jaminan, garanti dari Allah, rezeki yang sampai kepada panjenengan itu sak temene cukup untuk hidup, meskipun belum tentu cukup kalau membiayai gaya hidup. Cirinya gampang, kalau di rumah kita mulai banyak gesekan, pertengkaran, ketika menghadapi krisis, ketika menghadapi belanja yang kurang, ketika menghadapi keadaan yang tidak seimbang, maka ingat hukum Newton waktu SMP. Gesekan berbanding lurus dengan gaya-gaya. Masih ingat? Kalau di rumah kita banyak gesekan, mungkin uripmu kakean gaya gitu. Gaya makan, gaya pola penampilan, pola pergaulan, nomor 4, kakean pola. Nah, kakean pola itu yang bikin orang tidak cukup. Rasulullah juga mengingatkan, dengan pola hidup yang sederhana, maka sesungguhnya kita akan semakin mudah bersyukur dan bersabar. Pernah saya sampaikan, kok begitu? Iya. Kalau kita hidup sederhana, maka kita terbiasa tidak ada, terbiasa kala ala kadarnya, terbiasa tahan, sabar menghadapi berbagai ujian dan bencana. Kok bisa? Sederhana bisa membuat kita mudah bersyukur. Pernah saya sampaikan bahwa orang sederhana itu mudah bersyukur. Sebutlah kita disuguhi atau minum teh panas manis. Diminum ketika buka puasa. Oke? Rasanya enak atau enak tenan? Oke, enak tenan. Teh panas manis yang sama diminum ketika setelah minum madu. Rasanya gimana? Hambar, gak ngalor, gak ngidul. Sama. Kalau hidup kita terbiasa tirakat, terbiasa sederhana, maka nikmat yang tidak seberapa, air putih, teh manis, disuguh kopi, nikmatnya bersyukur luar biasa. Sebaliknya, kalau hidup kita umbaran, you know umbaran? Gak pernah tirakat, gak pernah sederhana, diumbar semuanya seperti Anda minum madu. Dikasih teh panas manis, rasanya gimana? Hambar. Alih-alih kok bersyukur. Tak sedikit orang Surabaya yang malah menghina minuman pemberian Allah itu. Biasanya ngene, teh kok
hambar koyo anune jaran ini gitu ya. Ada yang kan begitu ya. Aleh-aleh bersyukur, dia menghina minuman yang ada di depannya. Kembali, orang sederhana mudah bersyukur, mudah bersabar. Sekali lagi, untuk bisa sederhana ini nggak bisa diceramahkan, nggak bisa dikuliahkan. Kenapa? Karena kuliah itu bicara tentang how to know, belajar tentang apa yang harus Anda ketahui, fisika, matematika, ilmu agama, dan lain sebagainya. Tetapi untuk bisa sabar, untuk bisa syukur, untuk bisa sederhana, itu how to do. Tidak bisa diceramahkan, tetapi harus dilatih, dan dibiasakan. Maka kita ingat pesan orang tua kita, le, nak, urip yang dunyo iku temene sederhana. Senggarai ruwet itulah pikiranmu. Betul? Nak, urip iku sak temene murah. Senggarai larang ikulah gengsimu. Betul? Saya coba laksanakan di rumah, tinggal berdua, sering gak masak. Ketimbang ribet masak, lebih baik beli pecel. Orang Madiun kan sukanya pecel, betul? Gitu. Di Menanggal 8.000, 9.000 sudah ada lauk tempe, ada peyek, kira-kira begitu. Di situ tersedia jeruan usus, gak berani ngambil karena kolesterol. Ada daging, ya gak kepingin karena selilitan, gitu. Ada telur, ya gak kepingin mergo biduren gitu, orang tua ya suwono gitu ya. 9.000 saya bawa pulang, makan berdua sama istri kekenyangan. Anak wedok datang ikut makan, cukup. Kalau 9.000 dibagi 3, itu kan satu orang 3.000, betul? Murah napa murah? Murah. Senggalai larang itulah ngemol. 50.000 belum dapat minum, betul? 50.000 belum dapat minum. Pertanyaannya, sing ngakon ngemol ya sopo? Kira-kira gitu ya. Di rumah, makan di rumah sederhana, ngemol itu adalah tidak sederhana. Oleh karena itu maka kembali kesederhanaan adalah sikap. Selain doa kita agar harta kita di tangan jangan sampai masuk ke hati, diikuti dengan sikap hidup yang kita berjarak, tidak terlalu terlibat, tidak terlalu bersandar, bergantung kepada harta dunia. Terakhir, kalaupun krisis ini masih menimpa kita, ingat selalu pesan Imam Athaillah Al-Askandari. Panjenengan kalau terima musibah, krisis, atau apapun, jangan seperti anjing. Apa maksudnya? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, anjing lari kemana? Rebutan tulang sampai lupa kepada Tuhan yang melemparnya. Nah, kita ini orang beriman, kalau Allah melempar cobaan, ujian, musibah, krisis, jangan menghadapi masalah itu sendiri, jangan menghadapi tulangnya sendiri. Lalu mendekatlah kepada Allah, DP sama Allah. Mintalah kekuatan dari Allah, karena la haula wala quwwata illa billah. Lalu bersama Allah hadapilah masalah. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Itulah makna wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Pramila, orang yang sabar itu wajahnya cerah, ceria, cool, krisis apapun yang menimpanya, ya. Gak ngamuan, gak marahan, gak baperan, ya. Ingat kan pesan orang tua kita, le, urip sepisan sing sabar, ojo podo ngamuan, ojo podo baperan. Sing sopo gelek ngamuan, biasane budal disian, ya. Budal teng pundi? Kuburan. Survei membuktikan laki-laki hadapan hidup lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata laki-laki 65 tahun, wanita 75 tahun. Kenapa begitu? Satu, karena laki-laki suka ngamuan, suka marahan, emosian, gak sabaran. Ya? Yang kedua, karena laki-laki terlalu sering diomeli sama istrinya. Makanya cepet mati.
hati-hati. Ibu-ibu kalau ngomel-ngomel sama suami, jangan dihabis-habiskan hari ini, nggih. Ingat pesan televisi, to be continue for tomorrow. Dilanjutkan besok supaya Bapak umure rada dawa. Ini kok persis 20 menit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillaik wal ma'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.